Selanjutnya mungkin Mas Cigi nih ya, mulai dari pengertian HGB itu di UPA, di PP itu nggak ada. Ya langsung aja ya. Hak guna bangunan ada di pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ini udah tua, Ya, udah lama banget ya. Ini merujuk pada undang-undang yang pokok ya. Ini yang lama ini. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Oke. Udah itu pengertiannya ya. Ya. Oke. PP 1640 lagi ya? PP 18. Oh iya, PP 18. Oke. Tadi apa? Bentar tadi. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang paling lama 30 tahun. Ya, itu hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan. Iya. Ya kan? Hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan. Di video sebelumnya mengenai jenis-jenis hak atas tanah saya juga menyebutkan pengertian mengenai HGB. Jadi perlu kita pahami juga bahwa jangan lupa bahwa HGB itu ada hak untuk mendirikan bangunan. Jangan sampai salah persepsi bahwa hak untuk mendirikan bangunan itu kemudian muncul di atas tanah sawah. Kan nggak mungkin kan, tanah sawah kan. Iya, beda. Harus kalau statusnya semula dari atas tanah tanah sawah terus kemudian dikeringkan baru muncul HGB itu ya. Nggak mungkin kemudian di atas tanah itu ya. Iya. Sehingga tanah ini adalah wujudnya adalah tanah pekarangan. HGB itu adalah tanah pekarangan, bukan tanah sawah. Karena hak untuk mendirikan bangunan. Ya. Nah, hak untuk mendirikan bangunan pengertiannya di UPA itu. Ya, sementara di PP 18 tahun 2021 itu tidak ada pengertiannya, langsung mengenai subjek Mas ini. Subjeknya. Oke. Jadi itu kita harus merujuk pada UPA tadi pasal berapa? 35. 35. Oke, lanjut. Siapa yang berhak untuk memiliki HGB? Subjek pemegang haknya itu siapa saja sih? Ayo Mas Cigi. Ya, ini diatur dalam PP 18 tahun 2021 ya. PP 40 juga ada. Ya. Sama. HGB diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Oke. Ya cuma dua ya. Subjek pemegang HGB itu. WNI sama badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia. Ya, mau nanya Mas? Ya. Nanya terus aku nih Mas. Tak apa-apa. Misalkan badan hukum yang didirikan oleh warga negara asing bisa nggak memiliki? Nggak boleh. Badan hukum didirikan oleh warga negara asing. Oh, kalau badan hukum asing ya kan yang ada di Indonesia, ada perwakilan gitu, itu boleh punya hak pakai tapi nggak boleh punya hak HGB ya. Tapi kalau badan hukum yang didirikan menurut hukum, kalau ada warga negara asing terus ada warga negara Indonesia mendirikan PT di Indonesia dengan hukum di Indonesia, badan hukumnya kan yang berada di Indonesia, badan hukumnya kan badan hukum Indonesia sebetulnya. Cuman pemiliknya adalah orang asing. Ya. Nah, kayak PMA ya. Ya, penanaman modal asing. PT-PT yang sebagian didirikan oleh warga negara asing. Nah, itu yang boleh punya HGB juga. Selama itu didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Itu ya. Oke. Terus lanjut pasal selanjutnya. Pasal 35. Pemegang hak guna bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna bangunan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Paham ya? Pasal 35 udah disimpulkan seperti ini. Jadi kalau tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang HGB, ya kan? HGB, maka dikasih waktu 1 tahun untuk mengalihkan kepada pihak ketiga. Ya kan? Tidak memenuhi syaratnya seperti apa? Jadi warga negara asing, ya kan? Saya punya tanah di Jogja, terus kemudian 1 bulan kemudian saya sudah punya sertifikat nih. Kemudian 1 bulan kemudian saya menikah dengan warga negara asing.
ya kan, terus saya pindah warga negaraan. Maka sejak saat saya pindah warga negara itu, maka 1 tahun setelah itu saya wajib mengalihkan kepada orang lain, ya kan. Kalau tidak dialihkan dalam jangka waktu itu, maka statusnya demi hukum menjadi tanah negara. Rugi, guys. Rugi ya. Oke, lanjut. Masuk ke pasal 35 ayat 2. Pasal 35 ayat 2 itu sanksinya tadi. Apabila dalam jangka waktu karena hukum, ya tadi udah saya sebutkan. Oh iya dah. Pasal 36. Oke. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Nah, bicara tanah HGB itu, hak atas tanah muncul bisa dari 3 sumber. Ya kan? Munculnya HGB itu dari 3 sumber. Bisa langsung di atas tanah negara, bisa di atas tanah hak pengelolaan, yang hakikatnya tadi adalah bisa Anda lihat lagi di video hak pengelolaan, ya kan? Video kami di hak pengelolaan bahas mengenai hak pengelolaan. Dan satu lagi yang ketiga adalah di atas tanah hak milik. Makanya dalam sistem hukum dalam konsepsi hukum tanah di Indonesia itu terkesan ada istilah hak primer dan hak sekunder. Ya. Hak primer itu adalah hak yang langsung didapat dari tanah negara langsung. Contohnya kayak hak milik. Kayak hak milik, HGB yang di atas tanah negara tadi, ya kan? Terus hak sekunder itu kemudian muncul, ya, bisa dari hak milik, karena hak milik itu karena terkuat dan terpenuhi itu tadi, salah satu fungsinya adalah di atasnya itu bisa dilekati dengan hak atas tanah, yaitu hak pakai dan HGB itu tadi. Maka HGB bisa di atas tanah hak milik, maka itu masuk kategori hak sekunder. Kalau pertanyaannya kemudian HGB di atas tanah, HPL itu apakah masuk kategori hak sekunder? Ya kan? Kalau dilihat dari istilahnya hak primer dan hak sekunder, hak primer itu yang langsung di atas tanah negara. Kalau di atas tanah HPL itu sebetulnya menurut saya masih bukan hak primer, hak sekunder. Ya, karena kan? di bawah, karena masih dalam penguasaan sih itu. Jadi kalau mau menjual pun harus persetujuan. Iya. Ya kan? Kalau mau menjamin kan harus persetujuan. Nah, itu menurut saya itu masih ada hubungan hukum yang bertingkat. Iya. Ya, yang itu masuk kategori. Kalau langsung dari tanah negara kan hubungannya langsung ke negara gitu, udah selesai. Primer. Ya. Oke, lanjut, Mas. Belum, Mas. Apakah bila saya ingin memohonkan HGB ini dengan dari tanah negara dengan tanah hak milik, apakah sama perizinannya, Mas? Berbeda. Jadi kalau saya mau mohon HGB di atas tanah negara, ya, kan saya tinggal mohon saja, selama syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya kan? Subjeknya terpenuhi, syarat-syarat permohonan haknya terpenuhi, misalkan menguasai tanah secara fisik, itikat baik, turun temurun, tidak ada ini, terus kemudian mengajukan HGB, bisa jadi kan? Nah, terus kemudian itu boleh langsung dengan permohonan. Ya kan? Nah, negara yang akan memutuskan, memberikan keputusan SK, menteri ya, melalui menteri. Tapi kemudian HGB di atas tanah hak milik itu tadi harus dengan kesepakatan. Kesepakatan dengan hak milik. Mas Cige, tanahmu 1000 kan? Nah, tanahmu 1000 meter. Aku mau minta HGB di atas tanah hak milikmu cuma 150 meter. Boleh nggak? Boleh. Kalau kamu menyepakati itu, tinggal kita tanda tangan kesepakatan perjanjian. Pemberian HGB di atas tanah hak milikmu di depan PPAT. Gitu. Boleh asalkan ada waktu. Ada uang, pasti aku ngasih kompensasi ke kamu. Ya dong. Iya kan? Okay. Selama berapa tahun? Nah, sesuai jangka waktunya. Ayo kita masuk ke jangka waktu, ya kan? Ini pasal 37. Ya. Hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Ya, jadi konsepsi perpanjangan dan pembaruan hak itu sebetulnya adalah
bentuk pelayanan, ya kan, administrasi dari negara kaitannya dengan hak-hak masyarakat. Kalau kemudian masyarakat sudah mendapatkan HGB, ya kan, jangka waktu permohonan hak pertama kali itu pasti ditawarin nih sama pemerintah. Kamu mau mengajukan HGB, kamu pengen batas jangka waktunya maksimal 30 atau berapa? Oh saya 25 aja Pak, nggak usah 30. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh karena maksimal bahasanya di situ. Kalau saya mau ngambil maksimal 30 silakan. Berarti tak kasih kamu maksimal jangka waktunya dari 30. Nah, pemberian hak pertama kali ada 30 itu sesuai dengan permohonan. Tapi kemudian di situ ada bahasanya perpanjangan. Nah, makanya perpanjangan di sini itu adalah istilah hukum. Nah, namanya perpanjangan itu pastinya sebelum jangka waktunya berakhir. Jangka waktu. Nggak mungkin ada perpanjangan itu setelah berakhir baru perpanjangan, kan nggak mungkin. Misalkan kita aja bikin SIM aja, kalau sudah lewat kita bikin lagi baru kan. Ibaratnya pembaruan. Itu pembaruan. Nah, jadi konsep sama dengan hak atas tanah HGB ini, kalau kemudian 30 tahun belum berakhir itu perpanjangan. Makanya bahasa di sini HGB pertama kali 30 dan dapat diperpanjang 20 tahun. Oke. Di PP 40 ini kan di PP 18 yang terbaru. Di PP 40 itu mengenai perpanjangannya, nanti bisa diulas di bawahnya juga, bahwa perpanjangannya itu maksimal paling lama 2 tahun sebelum berakhir. 2 tahun sebelum berakhir. Jadi 2 tahun sebelum berakhir kita harus prepare untuk memperpanjang. Itu di PP 40. Ya. Tahun 96. Tapi kemudian di PP 18 ini ya kan agak dilonggarkan, tidak 2 tahun ringnya sebelum berakhir sampai sebelum masa berakhirnya. Jadi sehari sebelum masa berakhir masih bisa memohonkan perpanjangan. Tapi kan butuh waktu, Mas. Ya butuh waktu, selama masuk ke BPN itu masa berlakunya masih ada di BPN mencatat, ya sudah masuk kategori perpanjangan. Mas, misalkan gini, Mas. Saya di PP 18 nih. 30 tahun. Oke. 1 hari sebelum 30 tahun tuh saya mau mengajukan. Selama lengkap. Apakah otomatis langsung harus lengkap? Selama lengkap berkasnya, perpanjangan, dibawa ke BPN, diterima, bayar penerimaan negara bukan pajak, sejak saat itulah dianggap bahwa kamu masuk kategori perpanjangan. Oh iya. Ya kan? Ya. Kalau sudah lewat dari itu, tanggal itu atau hari hanya saja, tapi BPN masih perbuatan hukumnya itu masuk kategori dalam jangka waktu batasan maksimal 30 tahunnya itu di hari itu masih bisa diakses. Berarti berbeda dengan PP 40. PP 40 itu 2 tahun sebelumnya. Tapi pun 2 tahun PP 40 itu fungsi pengawasannya dan macam-macam mengenai perpanjangan itu juga tidak diatur secara tegas, dan faktanya banyak praktek setelah lepas 2 tahun mendekati itu masih boleh diperpanjang. Itu Oke, terus yang pasal 37 ayat 2, hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan. Sebentar sebelum masuk itu. Namanya perpanjangan, itu tadi perpanjangan ya. Ini kan belum selesai. Iya, permohonan pemberian hak, perpanjangan dan pembaharuan. Ya kan, di situ kan disebutkan pembaharuannya maksimal berapa? Dibaca itu 20 tahun, Mas. Dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi pembaharuan hak itu pasti setelah masa berlakunya berakhir. Ya, di PP 40 sudah berakhir, ya kan? Masih sekian tahun, ya kan, lebih dari 2 tahun itu masih bisa melakukan permohonan pembaharuan hak. Pembaharuan hak itu sama, kembali ke sesi yang pertama, maksimal 30 tahun, ya kan. Jadi kalau di PP 40 tidak ada batas waktunya. Kalau di PP yang baru ini menghendaki selama 2 tahun sejak masa berakhir itu kamu wajib memperbaharui.
Jadi kalau lewat itu ya tergantung pemerintah mau diambil atau enggak, kasarannya kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi hak prioritas nanti kan muncul hak prioritas akan saya jual. Hak prioritas untuk mengajukan pembaharuan hak lagi itu adalah dikasih waktu 2 tahun. Oke, lanjut. Nah, bisa nggak sih Mas? Saya nih sebagai pemegang hak milik tadi. Ya. Udah habis nih masa waktu 30 tahun, tapi Mas ingin memperpanjang. Tapi saya pemegang hak milik itu tidak mau. Itu gimana Mas? Bisa nggak? Loh itu lain. Namanya di HGB di atas tanah hak milik nanti ada tuh sebetulnya. Oh, ada. Hak sekunder kan? Iya. Nah, itu tidak boleh diperpanjang. Bahasanya nggak ada istilah perpanjang. Ini istilahnya tetap pembaharuan. Pembaharuan, iya. Ya kalau diperpanjang mana uangmu, mana kesepakatannya, ngambil rujukan kesepakatannya Oh, mana? balik lagi kesepakatan. Makanya antara harus pihak dibuat tadi. kesepakatan baru. Gitu loh. Kalau ternyata di awal dapat 30 tahun, ternyata yang kedua cuman dapatnya 20 tahun ya kalau mau ya oke jalan gitu kan. Nah, makanya tidak ada istilah perpanjangan. Oke? Lanjut. Hak guna bangunan ayat 2 tuh. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah. Dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas milik. Oh. Itu kan pertanyaanmu dan dapat diperbaharui, nggak ada istilah perpanjangan. Dan dapat Di dalam HGB yang di atas tanah hak milik itu nggak ada sekunder tadi ya, HGB sekunder itu tadi. Nggak ada perpanjangan tapi pembaharuan. Pembaharuan dengan akta, Iya. dengan kesepakatan, dengan perjanjian hak baru. Iya, iya. Oke. Setelah Ayat 3. Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. ya, balik lagi itu lah. yang HGB di atas tanah Tanah. pengelolaan, HGB di atas tanah Negara. negara itu kembali ke negara, Iya. ya kan? Kalau di atas tanah hak milik kembali Ke ke tanah hak milik. di situ pasti ada. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan Menjadi kewenangan menteri lagi Iya. kalau sudah berakhir, dan berikan ya kan? prioritas kepada bekas pemegang hak. Nah, di sini ada hak prioritas. Nah, bagi yang Nah, udah- hak prioritas ini makanya bagi tanah yang sudah berakhir ya, maka sudah berakhir kan menjadi statusnya tanah negara. Nah. Kewenangannya di menteri, Mm-mm. ya kan? Di situ apa namanya? prioritas hak prioritas. Diberikan hak prioritas kepada bekas pemegang haknya dulu. Mm-mm. Selama atau dengan memperhatikan itu ada beberapa hal itu. Maksudnya itu diutamakan ya. Diutamakan hak prioritas biar lebih pemegang jelas hak lama. Ya. Ya kan, jadi tidak usah khawatir selama itu Anda pemegang Memenuhi HGB syarat-syarat. itu atau bekas pemegang HGB itu kemudian masih memanfaatkan tanah itu, terus mau mengajukan. Kalau tidak mau mengajukan, lepas dari 2 tahun ya pasti kena hukuman nantinya, ya kan? Itu ada pengaturannya nanti. Maka itu ada banyak hal ya yang jadi perhatian kaitannya dengan hak prioritas itu. 1. Tanahnya masih diusahakan Dan Ya dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, tujuan pemberian hak. pemegang hak lama itu harus kalau mau mengajukan HGB lagi pembaharuan hak lagi atau HGB lagi, hak prioritasnya selama memperhatikan tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tata ruang. Ya. Mas, syarat-syarat pemberian haknya juga terpenuhi, ya kan? Terus kemudian pemegang haknya masih memenuhi syarat, ya, tidak pindah warga negara, ya kan? Terus tanahnya Hanya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Oke, lanjut. Tidak dipergunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum. Oke. Nah, tetap balik lagi kepentingan umum. Ya, Karena kalau hak kemudian di atas tanah itu sudah berakhir ternyata di area situ mau dibangun sudah jalan tol. ditetapkan dengan izin lokasi ya, ya kan? Itu menjadi tanah untuk kepentingan umum, untuk bandara, untuk waduk, untuk jalan tol, ya itu ya nggak bisa dimohonin lagi pasti kalau sudah ditetapkan. Sumber daya alam, dan lingkungan lingkungan. hidup dan keadaan tanah masyarakat sekitar. Berarti harus diperhatikan juga Iya. keadaan tanah masyarakat sekitar. Kalau itu semuanya sudah terpenuhi, terpenuhi dapat silakan diperpanjang. Ya.
mengajukan hak lagi. Paragraf 4. Terjadinya hak guna bangunan. Oke. Pasal 38 nih Mas, ayat 1. Hak guna bangunan di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. Oke. Nah, HGB pasti dengan SK, SK pemberian hak. ayat 2. Hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan. Nah, ini perlu saya omongin bahwa hak guna bangunan atas tanah hak milik hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri tetap. SK keputusan pemberian haknya ada di menteri, cuman berdasarkan persetujuan pemegang hak. Kalau di PP 40 itu bukan persetujuan, tapi usul. Oh, usul dari hak pengelola. Iya. Pemegang hak pengelola. Kan bisa jadi gini loh, pemegang hak pengelolaan kan bisa dikaryakan sendiri. Bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Maka harus dengan persetujuan, rekomendasi dan macam-macam. Kalau mau dikelola sendiri, gini. Kan pemegang HPL ngajuan perencanaan. Iya. Berarti ngajuin proposal dong, mengusulkan ke negara bahwa ini tanah akan saya karyakan dan macam-macam, ya kan? Berarti kan usul. Kalau untuk keperluan sendiri kok harus persetujuan diri sendiri kan ya nggak mungkin. Maka kemudian itu di PP ini juga mungkin ya bahasa usulan itu harusnya yang lebih tepat adalah usul atau persetujuan, ya kan? Di situ kan usul atau persetujuan. Oke, lanjut. Dan ayat 4, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan ayat 2 dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dibuat secara elektronik. Oke. Yang memang elektronik sih sekarang. Oke, ini nih, sorry, turun. Naik lagi yang tadi. Ayat 3-nya hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak. Oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat siapa yang berikan hak? Ya pemegang hak miliknya, bukan karena privat tuh privat. Ya kan, bukan publik negara ke privat gitu ke masyarakat. Dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Oke, naik lagi pasal 38, 39. Pemberian hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Pasti ya. Harus didaftarkan. Jadi atas permohonan baik itu di atas tanah negara, di atas tanah HPL, ya kan? Atau dengan akta PPAT yang sekunder tadi di atas tanah hak milik itu tetap wajib didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, ya nggak ada hubungan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara bahwa seseorang punya hak atas tanah, bahwa seseorang punya sertifikat, bahwa seseorang punya kewenangan mengelola, memanfaatkan, menggunakan, memiliki tanah itu, gitu kan? Ayat 2, hak guna bangunan di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan atau di atas tanah hak milik terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Itu tuh sama dengan yang tadi, harus didaftarkan. Tapi yang daftarkan siapa? Munculnya HGB itu sejak kapan? Ya sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan, bukan oleh pemegangnya. Itu ya. Ayat 3, hak guna bangunan di atas tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Iya. Nah, mengikat ya pihak ketiga. Ya, hak guna bangunan di atas tanah hak milik, ya kan? Jadi aku tadi minta 150 meter HGB di atas tanah hak milikmu, ya kan? Sejak aku diterbitkan HGB atas namaku dan saya sudah megang sertifikatnya meskipun di atas tanah hak miliknya si Mas CG ini, maka sejak saat itulah mengikat pihak ketiga. Karena ini administratif, produk administratif bahwa di situ pihak ketiga sudah terpublish karena sertifikat itu kan ada fungsi publisitasnya. Aku punya sertifikat berarti kamu harus mengakui bahwa itu milikmu. Milik lo ya, bukan hak milik ya. Milik. Oke, lanjut. Pasal 40, hak guna bangunan di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dapat diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak apabila memenuhi syarat. 1.
tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. Oke, lanjut. Sama ini hak prioritas tadi yang sudah disebutkan di atas tadi. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaimana pemegang hak. Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Tidak dipergunakan dan atau direncanakan untuk kepentingan umum. Balik lagi kepentingan umum. Oke, hak guna bangunan di atas HPL. Hak guna bangunan di atas HPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 dapat diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak guna bangunan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan tadi. Ujung-ujungnya kalau langsung dari tanah negara tadi syaratnya terpenuhi langsung bisa akses. Tapi kalau di atas tanah HPL pasti dengan persetujuan pemegang HPL. Itu kalau di atas tanah milik tidak ada perpanjangan, langsung pembaharuan, ya kan? Ini ayat 3, atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemegang hak milik, hak guna bangunan di atas tanah hak milik dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pemberi tanah, dan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Dengan akta kesepakatan, ya kan? Atas kesepakatan mereka datang ke PPAT lagi, ya kan? Untuk bikin perjanjian baru. Ya, bisa jadi perjanjian baru kesepakatannya sama dengan perjanjian yang lama dengan nilai yang berbeda karena sudah 30 tahun yang lalu. Dengan masa berlaku juga berbeda atau bisa sama juga. Oke, lanjut. Pasal 41. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Tadi kan saya sampaikan kalau di PP 40 itu maksimal paling lama 2 tahun sebelum masa berakhir. Tapi di sini adalah paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu. Jadi agak longgar. 2 hari 3 hari nggak apa-apa. Oke. Pemberian hak guna bangunan bagi permohonan pembaruan hak. Permohonan pembaruan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. 2 tahun kalau di PP 24 tidak ada itu ya. Jadi sejak berakhir 2 tahun wajib. Disinilah hak prioritas melekat. Hak prioritas ada 2 syarat yang pokok. Syarat pertama adalah syarat waktu. Ya kan, kalau lebih dari 2 tahun kan tidak hak prioritas lagi. Syarat yang kedua syarat tadi loh. Memperhatikan tanahnya masih tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, subjeknya memenuhi syarat dan lain-lain tadi. Itu ada syaratnya. Ayat 3, pemberian hak guna bangunan bagi satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah. 1. Hak guna bangunan di atas tanah negara dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapat sertifikat layak fungsi. Yang kedua, hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak setelah mendapat sertifikat hak fungsi. Sertifikat layak fungsi. Layak fungsi SLF yang istilahnya SLF ya. Oke, naik lagi kembali ke tadi sebelumnya. Bahwa HGB yang kemudian di atas tanah negara. HGB kemudian di atasnya dibangun rumah susun itu kemudian HGB-nya bisa menurut ketentuan PP yang baru ini HGB-nya itu bisa langsung dimohonkan dengan perpanjangan. Bisa tadi kan 30 pemberian hak pertama kali, permohonan hak pertama kali, perpanjangannya ada 20. Berarti langsung bisa 50. Bisa langsung 50 kan? Jadi situ. Tuh lihat. Hak guna bangunan di atas tanah negara dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapatkan SLF. SLF dari apa? Ya, layak huni. SLF itu kan layak fungsi, layak huni sama aja. Layak fungsi, layak huni itu tanah bangunannya itu sudah dapat sertifikat layak fungsi, ya kan? Setelah dapat itu, maka kemudian bisa langsung mengajukan permohonan 50 tahun 30 plus 20 tahun 50 tahun selama
HGB itu dibangun rumah susun, ya kan? Nah itu. Yang ayat B-nya, hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan dapat diberikan perpanjangan pembaruan hak setelah mendapatkan SR. Ya pasti ya, karena tadi yang langsung di atas tanah negara langsung bisa didobel. Kalau yang di atas tanah HPL kan belum tentu. Pemegang HPL-nya kan bisa tarik ulur nih. Tarik ulur ya. Nah itu untuk kepentingan pemegang HPL-nya. Makanya tadi HGU kemudian yang langsung istilahnya langsung di atas tanah negara itu ya nggak layak kemudian di atas tanah HPL. Karena inilah yang akan membebani. Iya. Administrasinya akan panjang dan macam-macam ya kan? Iya. Oke. Ayat 4. Dalam hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, maka jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Iya, Balik lagi ke tujuan kalau tadi. kemudian kamu punya HGB. Udah 30 tahun gak kamu bangun-bangun kan kamu sudah nyalai Iya, aturan nyalain itu. aturan. Makanya untuk perpanjangannya ada evaluasi. Harus evaluasi. Iya, ada tim survei panitia A, Konstartir, survei di lokasi. Lu kok belum dibangun? Ini udah mau masa berlakunya berakhir. Kamu ini nggak jelas, kamu mohonkan untuk bangunan kok nggak segera dibangun, ya kan? Nah, ini di situ maksimal 2 tahun harus dibangun. Nah, terus dijawab belum ada uang, Pak. Ngapain kamu ngajuin permohonan hak? Investornya kabur. Terus Ayat 5. ayat 5. Perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Oke. Ya, itu ya. Ya, itu pendaftaran tanah. Maka Paragraf 5. ini pendaftaran tanah kaitannya dengan pemeliharaan data ya. Paragraf 5 ini mengenai kewajiban, larangan dan hak pemegang hak guna bangunan. Pasal 42. Oke. Pemegang hak guna bangunan berkewajiban 1. Melaksanakan pembangunan dan atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan, peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak hak diberikan. Ya makanya Ada 2 jangka tahun itu wajib mendirikan bangunan. Ya. Jangan terus kemudian dibiarkan sampai masa hampir mau berakhir gitu. Memelihara tanah, menjaga konservasi, mematuhi ketentuan peraturan tata ruang, ya kan, melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum jika dikehendaki untuk kepentingan umum. Lanjut. Dan menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan. Jika masa tidak digunakan lagi, ya toh. Hapus. Oke. Pasal 43. Pemegang hak guna bangunan dilarang mengurung atau menutup. Nah, pasal 43 itu intinya gini loh, nggak usah kamu jelaskan secara detail ya. Pasal 43 itu kaitannya salah satu ketentuannya adalah jika kamu memegang HGB, kemudian HGB-mu itu ternyata mengurung hak atas tanah di sekitarnya, tidak dikasih akses jalan, maka kamu punya kewajiban untuk memberikan akses jalan. Kasusnya Pak Eko misalkan, terus kasusnya Pak Eko kan ditutup kan akses jalannya itu kan, dia rumahnya di belakangnya. Oh iya ya, yang ada. Kasus yang baru juga ada di yang viral itu di mana itu ibu-ibu. Nah, tapi itu hak milik sih ya. Tapi di sini ketentuannya di ketentuan HGB. Jadi HGB, kamu punya HGB itu tidak kamu bangun semua. Kalau kemudian di belakangmu membutuhkan akses jalan, ya kamu harus kasih gitu. Jangan serakah. Oke. Pasal 44. Oke. Pemegang hak guna bangunan berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Oke, keputusan itu keputusan menteri. Perjanjian pemberian haknya itu adalah persetujuan dari pemegang hak milik ya. Oke. Yang kedua, mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan sepanjang untuk keperluan pribadi dan atau mendukung usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas itu ya. Nah, yang ketiga, melakukan perbuatan hukum yang dimaksud melepaskan, mengalihkan dan mengubah penggunaannya serta memberikan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, di situ ayat C itu yang kemudian bahwa dia punya hak, pemegang HGB itu punya hak. Salah satu haknya adalah melepaskan, ya berhak kan? Ya.
hak kamu, mau kamu lepaskan, mau kamu kasih, mau kamu jual, ya, mengalihkan atau mengubah. Mengubah lah di sini. Di sini ada istilah mengubah. Jadi mengubah itu bisa jadi HGB menjadi hak milik. HGB bisa jadi hak pakai selama sesuai ya. Sesuai perubahannya. Bisa dilakukan perubahan ya kan menurut hukum yang ada. Jadi di situ boleh menjual, mengalihkan, membebankan ya, itu. Bahkan jadi hak tanggungan ya. Ya. Oke, pasal selanjutnya. Pada Pembebanan peralihan hak. Nah, pasal 45 ya. HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan hak tanggungan. Pasti. Ya. HGB dapat dialihkan atau dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya. Oke, sama itu. Maksudnya diubah haknya ini jadi hak milik. Bisa jadi hak pakai. Bisa. Jadi HGB itu bisa dinaikkan menjadi hak milik. Kalau HGB itu kemudian dibeli oleh, kalau dirubah HGB kan misalnya miliknya PT kan punya HGB cuma. Ya. Terus dibeli oleh WNI kan boleh mengakses hak milik. Ya. Boleh, bisa dirubah jadi hak milik. Selama sejarahnya HGB itu dulu dasarnya dari hak milik. Atau langsung di atas tanah. Ini biasanya di perumahan-perumahan itu ya, Mas. Oke, ya berarti perumahan-perumahan itu. Ibu-ibu jangan takut membeli perumahan yang HGB. Ya, itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Karena pada dasarnya HGB yang didapatkan oleh PT, badan hukum tadi atau PT berasal dari pembebasan hak milik sebelumnya. Itu biayanya kira-kira berapaan, Mas? Ya ada deh biayanya itu ya. Range dari ya ini ya untuk minimal informasi. Di PPAT lah untuk peralihan hak itu kan, kemudian bisa diakses itu di PPAT nanti. Oh, bisa diakses. Langsung ke PPAT sekitar aja. Terus tadi dapat berubah menjadi hak pakai. Yang tadi kan HGB menjadi hak milik. Ya. Nah, kalau HGB berubah jadi hak pakai itu contohnya kayak apa? Ayo. WNA. Nah, kamu punya HGB dibeli oleh WNA. Syaratnya WNA supaya memiliki hak atas tanah dia harus ada izin tinggal. Oh ya, kitas. Iya, kalau cuma pelancong terus beli kan ya nggak mungkin. Nggak bisa. Ya punya izin tinggal, dia berusaha di Indonesia, dia menetap bekerja di Indonesia, itu bisa beli hak pakai, bisa mengakses hak pakai dan dibeli oleh selama perubahannya itu memenuhi syarat ya. Oke. Kadang nggak memenuhi juga tetap bisa, biasanya lapangan ya. Oke. Hapusnya hak guna bangunan. Pasal 46. HGB hapus karena 1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya. Oke, situ dulu. Tadi ya, jadi Bapak Ibu atau pemirsa sekalian, bahwa Anda memiliki HGB tapi kemudian masa berlakunya berakhir, tidak usah khawatir, Anda masih punya hak prioritas selama syarat-syarat yang tadi itu. Hak prioritas untuk mengajukan hak baru lagi, atau bahasa istilahnya adalah pembaharuan hak. Ya kan? Bisa silahkan diajukan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu tadi, jadi tidak usah khawatir pemegang haknya, ini administrasi saja. Nah, untuk ibu-ibu jangan panik, nanti bisa kok. Karena Anda tetap diprioritaskan. Hak guna bangunan hapus karena dibatalkan oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir. Sebelum jangka waktu berakhir karena tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42. Ya tadi barusan di atas tadi, larangan-larangan tadi kan ada hak, kewajiban dan larangan. Larangan menelantarkan ya. Itu tidak memanfaatkan tanah sesuai fungsinya, ya kan. Tuh, tidak terpenuhinya syarat kewajiban tentang perjanjian pemberian. Kalau aku punya HGB di atas tanahmu tadi, saya nggak memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati, ya kamu bisa membatalkan. Oke. Terus 3. cacat administratif. Lah ini tadi ada korelasi yang di awal tadi. Yang 4, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Cacat administrasi tadi, ya, cacat administrasi. Ya tadi kan 5 tahun HGB si CG
itu punya HGB. Ternyata HGB-nya itu udah diterbitkan BPN. Kamu sudah punya sertifikat, ya kan? Nah, 5 tahun sebelum 5 tahun dan belum kamu alihkan, ya kan? Tidak ada catatan itu kalau ternyata ada cacat administrasi, maka menteri langsung bisa memberikan putusan pembatalan itu. Ya. Tapi kalau lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun yang telah dialihkan ke pihak ketiga, maka pembatalannya harus meminta kepada pengadilan, ya. Nah, itu tadi. Ini ya, yang huruf C diubah haknya menjadi hak atas tanah lain. Yang D dilepas. Apa itu yang diubah haknya? Ya, hapusnya kan tadi. Ya, hapusnya diubah, berarti salah satunya dilepaskan secara sukarela. Terus dilepaskan untuk kepentingan umum. Dicabut berdasarkan undang-undang. Ditetapkan sebagai tanah terlantar, ya, ditetapkan sebagai tanah musnah. Nah, ini yang itu berakhirnya perjanjian antara aku sama kamu. Iya, yang tadi hak milik tadi. Yang hak sekunder itu tadi. Oke, hapusnya pasal 47. Pasal 47, hapusnya hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 di atas tanah negara mengakibatkan tanah menjadi tanah negara atau sesuai dengan amar putusan pengadilan. Oke, tanah negara sebagaimana dimaksud ayat 1, penataan kembali menjadi kewenangan menteri, ya kan? Balik lagi ke menteri. Hapusnya HGB, ya kan, sesuai dengan pasal 6 di atas tanah HPL mengakibatkan tanahnya kembali ke pemegang HPL, ya kan? Nah, terus hapusnya hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 tadi. Kalau HGB-nya di atas tanah hak milik, maka seketika itu HGB-nya hapus, maka kembali ke hak milik itu, ya kan? Oke, lanjut. Yang mana nih? Turun. Oke. Pasal 48 ya? Nah, ini 48 itu mengatur bahwa ada ruang-ruang yang jika mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai subjek tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan, jangka waktu, perubahan, permohonan, perpanjangan, pembaharuan, ya kan? Itu semuanya akan diatur dengan menteri, ya kan? Di sini cuma mengatur mengenai konsep dan aturannya. Ya kan? Oke, sampai di sini mengenai hak guna bangunan. Mungkin Mas Cengki mau nanya atau siapa ini? Fajar. Fajar, monggo Jar. Mana nih Bang? Ini jauh-jauh kayaknya nih. Dari mana Bang? Apa Jar? Ya. Ini sih Mas, tadi bahas HGB ya Mas ya. Mungkin agak jauh sedikit sih Mas, mungkin agak ke depan malah bahas sarusun, tapi kaitannya dengan HGB sih Mas. Terkait apartemen. Apartemen itu kan kalau tidak salah Gak keras dikit supaya masuk sini. Di pasal di PP 1821 itu kalau tidak salah nggak ada jangka waktunya ya Mas ya. Nggak ada jangka waktu untuk kepemilikannya itu sampai kapan. Tapi kebanyakan yang saya tahu sarusun ini biasanya berdiri di atas tanah HGB. Ya. Nah, di tanah HGB sendiri itu kan ada jangka waktunya, dan untuk perpanjangan itu pasti ngurus lagi dan ngurus ya. lagi. Nah, bagaimana itu koneksinya antara apartemen dan HGB itu? Apakah apartemen harus ikuti HGB atau bagaimana? Oke. Ya. Makasih Mas Fajar. Tadi kaitannya dengan apartemen hak milik satuan rumah susun ya. Hak milik satuan rumah susun itu coba nanti dicek di video kita, ya kan, bahwa kita bahas secara khusus mengenai hak milik satuan rumah susun. Tapi terkait dengan hak milik satuan rumah susun itu ada yang berkaitan dengan HGB. Karena sarusun itu didirikan di atas tanah HGB. Ya kan maksud kamu? Ya. Nah, sehingga HGB ini harus mengikuti aturan HGB sebetulnya. HGB kan hak atas tanah. Jadi perpanjangan, pembaharuan itu jangka waktunya tetap sesuai dengan ketentuan HGB. Nah, kalau ada apartemen masa berlakunya di HGB-nya 30 tahun, terus kemudian habis,
siapa yang akan melakukan pembaruan hak? Atau sebelum habis lah ya. Sebelum habis, siapa yang akan melakukan pembaruan hak? Pemilik apartemennya sih, Mas. Pemilik apartemen kan hakikatnya. Iya. Tapi kan pemilik apartemen kan banyak. Iya. Ya kan? Banyak. Oleh karena itu pemilik apartemen itu bergabung dalam suatu perkumpulan. Oh iya. Perhimpunan Satuan Rumah Iya, Susun. pernah, Itulah Mas. yang mengelola apartemen itu. Maka kemudian pengurus dari apartemen ini badan hukum loh ya. Iya. Perhimpunan penghuni, ya kan, pemilik Satuan Rumah Susun, Pernah, ya Mas, kan. bahas itu. Ya. Nah, di situ maka perhimpunan itu pengurusnya siapa? Dia mewakili pemilik-pemilik mengajukan perpanjangan atau pembaharuan. Jadi Sarusun di atas tanah HGB pasti rujukannya HGB-nya hak atas tanah. Rujukannya hak GB itu masa berlakunya dapat diperpanjang dan dapat diperbaharui gitu. Selama dipergunakan itu. Oke, gitu. Oke, sip. Itu pertanyaan terakhir dari Mas. Terima kasih untuk Bang Fajar atas pertanyaannya. Newcomer. Iya, newcomer. Bang Fajar itu apa? Apa, Mas? Apa tadi yang Kameramen. Ya, kameramen. Iya. Tapi apa namanya? Sudah meluangkan waktu untuk udah menjadi anggota podcastnya Mbak Dikdo. Ya. Oke, itu ya dari kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi kita ngemas ini adalah untuk kepentingan pembelajaran ya dengan bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan bisa diserap ya. Terus kemudian bagi teman-teman ya diserap oleh masyarakat umum ya. Tapi bagi khusus untuk orang-orang hukum ya, khususnya pemerhati hukum tanah, mungkin ini juga bisa jadi rujukan. Terus lebih khusus lagi kepada teman-teman yang mau ujian PPAT, ini juga bisa jadi bahan untuk belajar mengenai hukum tanah ya. Wah, sampai ketemu lagi, kita akan bahas juga mengenai hukum jenis hak-hak atas tanah yang lain secara spesifik. Maka ikuti terus channelnya Mbah Dikdo ya, like, subscribe, komen dan subscribe ya, mohon dukungannya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih dari saya, Mas Cige. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.